Sementara itu pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa pangan Indonesia dalam kondisi yang aman dan kuat. Hal ini disampaikan dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan siang tadi. Saya berkeyakinan bahwa apapun terjadi, bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Kalau kita bisa amankan pangan kita, kita bisa jamin bahwa kita bisa beri makan kepada rakyat kita. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Saya tidak pernah percaya bahwa suatu bangsa bisa merdeka kalau dia tidak bisa produksi pangannya sendiri. Tidak ada dalam sejarah manusia. It does not happen. It will not happen. Tidak ada negara yang merdeka berdaulat tanpa dia bisa produksi makannya sendiri. Karena itu, produksi pangan bagi saya adalah strategis. Selalu bangsa kita diganggu, bahkan dirusak melalui pangan. Kalau ada bangsa lain yang ingin merusak kita, dia akan merusak pangan kita. Alhamdulillah, dengan langkah-langkah yang cepat dan terus terang saja, dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, kita bisa dalam posisi sekarang, produksi pangan kita bisa saya sampaikan berada dalam kondisi yang aman dan kuat. Terima kasih kepada semua pihak yang mencapai ini. Ini juga hasil kerjasama. Kementerian Perdagangan menyita barang impor yang tidak sesuai dokumen yang sah atau standar nilai Indonesia dengan total senilai 26,4 miliar. Barang-barang yang disita ini merupakan hasil dari pengawasan tata niaga impor. Kementerian Perdagangan melakukan pengawasan impor selama Januari hingga Juli 2025. Sebanyak 5.766 dokumen barang telah diperiksa Kemendak. Dari sita ini Kemendak berhasil menyita barang ilegal senilai 26,4 miliar. Hasilnya 5.449 pemberitahuan impor barang atau PIB dari 1.424 pelaku usaha dinyatakan sudah sesuai ketentuan. Sementara itu sisanya 317 PIB dilakukan pengawasan lapangan dengan temuan 118 PIB atau 52 pelaku usaha melanggar aturan. Barang-barang ilegal ini diimpor dari Cina, Perancis, Vietnam, Arab Saudi, Korea Selatan, dan Malaysia. Komoditas yang ditemukan tidak sesuai aturan meliputi produk kosmetik, produk makanan minuman, produk obat tradisional, produk plastik, produk ban, produk elektronik, produk keramik, hingga barang tekstil. Jenis pelanggaran diantaranya tidak memiliki nomor registrasi keselamatan, tidak ada dokumen persyaratan impor, tidak ada dokumen sah supplier, maupun tidak ada nomor penerbitan barang untuk produk wajib SNI. Barang ilegal ini adalah bagian dari program pengamanan pasar dalam negeri. Ya, jadi tujuannya adalah untuk melindungi industri dalam negeri, melindungi produk-produk UMKM, dan tentunya perlindungan terhadap konsumen. Terhadap barang-barang ini kami sita dan nanti akan ditindaklanjuti dengan aparat penegak hukum, dan terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan impor ilegal ini. Kejaksaan Agung akan segera menerbitkan status daftar pencarian orang atau DPO bagi pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid pekan depan. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyampaikan penetapan Riza Khalid sebagai DPO dilakukan usai 3 kali mangkir dari panggilan pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Anang juga menyampaikan penetapan Riza Khalid sebagai DPO merupakan bagian dari syarat untuk mengajukan red notice yang selama ini sedang dalam proses di Interpol.
Baik, yang pertama kita sudah melakukan pemanggilan terhadap MRC sebagai tersangka sebanyak 3 kali. Nanti selanjutnya ditindaklanjuti dengan langkah hukum, diantaranya penetapan DPO. Nah, ini kan kita lalui bertahap secara jenjangnya. Untuk memperoleh ke kita kredit ada tahapan yang kita lalui. Salah satu persyaratnya itu kan panggilan sudah sesuai aturan dan juga ada penetapan DPO-nya. Nanti diajukan renotis. Renotis sudah kita layangkan sambil melengkapi ketentuan-ketentuan. Nantinya diagendakan, dirapatkan dengan dari Interpol di sini. Dan setelah itu baru dikirim ke Lyon, ke Prancis. Nanti setelah itu ketika di-approve nanti ada tinggal ditetapkan renotis keluar, udah nanti semua imigrasi seluruh dunia akan mengatakan yang bersangkutan akan ketika melalui satu negara akan si tersangka ini makin bisa menjauh atau menghilangkan yang jelas jejaknya? Ketika nanti ditetapkan sebagai DPO ya ruang gerak dia makin terbatas. Apalagi kalau sudah terbit notis, kemana-mana dia akan terbatas. Sebelumnya Kejaksaan Agung menyita 5 mobil mewah yang diduga milik tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah Reza Khalid. Sementara itu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengatakan pihaknya telah mendeteksi keberadaan Raja Minyak Reza Khalid yang saat ini berada di Malaysia. Inilah hasil penyitaan yang dilakukan Kejagung saat menggeledah sebuah rumah yang diduga terafiliasi dengan Reza Khalid di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Petugas menyita 5 kendaraan mobil yang saat ini dilakukan pemeriksaan. 5 mobil dalam kondisi tidak terpasang plat nomor, diduga agar tidak terdeteksi. 5 mobil tersebut terdiri dari Toyota Alphard, Mini Cooper Countryman John Cooper Works, 2 unit Mercedes-Benz S500 Maybach, dan 1 unit Mercedes-Benz S450. Setiap mobil ini memiliki kisaran harga 1-2 miliar rupiah. Dalam hal ini tadi malam tim penyidik sudah melakukan pencarian dan penyitaan terkait dengan perkara atas nama tersangka MRC. Barang-barang ini disita dari pihak terafiliasi, di mana yang bersangkutan sudah dipanggil, tetapi pada saat pemanggilan tidak diindahkan dan kita melakukan penggeledahan. Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan pihaknya mendeteksi keberadaan Raja Minyak Reza Khalid di Malaysia. Informasi terkini, paspor Reza Khalid sudah dicabut. Jika ada permintaan, Kementerian IMIPAS juga akan mencabut paspor DPO lainnya, yakni Harun Masiku dan Juristan. Date-nya terpantau di mana gitu? Kalau nggak salah masih di Malaysia ya? Masih di Malaysia. Paspornya dia sudah dicabut ya, mungkin untuk yang lain seperti Juristan dan Harun Masiku mungkin yang paspornya yang diduga masih buron ini seperti apa, Jenderal? Apakah akan dicabut juga paspornya? Kalau memang boleh udah tercabut. Nah, oke, nggak apa-apa, kalau ada permintaan kita cabut, kita cabut, nggak ada masalah. Tapi sudah ada permintaan dari Kejaksaan Agung. Selain menyita 5 kendaraan, Kejagung juga menyita sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah, dolar, dan beberapa mata uang asing lainnya, serta beberapa dokumen. Kita ke kasus informasi lainnya, pemirsa. Untuk keempat kalinya mantan staf sus Nadiem Makarim, Fiona Handayani, diperiksa pihak Kejaksaan Agung. Fiona menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan program digitalisasi di Kemendikbudristek. Setelah menjalani kurang lebih 10 jam pemeriksaan, Fiona bersama kuasa hukumnya keluar gedung Jampitsus. Pemeriksaan Fiona hari ini merupakan pemeriksaan yang keempat. Fiona diketahui menjabat sebagai staf khusus Mendikbudristek pada 2022. Diduga Fiona mengetahui aliran komunikasi maupun proses internal terkait proyek digitalisasi tersebut. Kejaksaan mendalami bagaimana komunikasi Fiona dengan 4 tersangka selama bekerja. Dan hingga saat ini kasus yang diduga merugikan negara hingga 1,9 triliun tersebut baru menetapkan 4 tersangka. Mereka adalah Direktur SMP Kemendikbudristek, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek, dan staf khusus Nadiem lainnya.
Hasil pemeriksaan hari ini itu masih terkait dengan surat panggilan yang tadi kita jelaskan, itu terkait digitalisasi tahun 2019 sampai tahun 2022. Adapun pendalamannya terhadap panggilan ini itu mengenai bagaimana bentuk komunikasi dengan 4 tersangka yang sudah ada, karena menurut keterangan saksi perkara ini sudah displit tersangka-tersangkanya. Jadi bagaimana komunikasinya selama bekerja, kemudian ya hanya sebatas bagaimana bentuk komunikasi selama bekerja untuk dalam pemilihan Chromebook, tapi tidak ada penjelasan terkait pemilihan. Sebenarnya 2 arah yang dilakukan, tetap Chromebook dan tetap Windows. Klien kami sudah jelaskan, intinya mengenai finalisasi ataupun pengadaan, klien kami tidak ikut. Cuman menurut teman-teman penyidik sudah dibuat keputusan, cuman kami nyampaikan belum. Yang mengambil keputusan, kembali sekali lagi kami bilang, tidak ada yang saksi ini tidak mengetahui. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dalam kasus dugaan korupsi kuota jemaah haji Indonesia. Dalam kasus ini, KPK akan memeriksa mantan Menteri Agama era Presiden ke-7 Joko Widodo tersebut. KPK sendiri telah meminta keterangan dari sejumlah pihak, yakni Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Hilman Latif, Sekjen DPP Ampuri Muhammad Farid Aljawi, dan Ketum Kesturi Asrul Aziz. KPK berharap Yakut dan pihak yang dipanggil penyelidik akan kooperatif datang ke kantor KPK. Di mana dalam proses penyelidikan perkara ini KPK telah melakukan permintaan keterangan kepada beberapa pihak, baik dari Kementerian Agama, dari para agen pengelola tur haji dan umroh, dan beberapa pihak lainnya yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini, dan tentu kehadiran yang bersangkutan nantinya sangat dibutuhkan, sehingga dalam proses penyelidikan ini kita kemudian juga bisa mendapatkan informasi atau keterangan yang dibutuhkan. Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch atau ICW menyambangi gedung KPK untuk melaporkan dugaan korupsi haji 2025. Selasa kemarin ada 2 hal yang dilaporkan, yakni terkait layanan masyair atau layanan umum bagi jemaah haji, serta dugaan pengurangan spesifikasi konsumsi yang diberikan kepada jemaah haji. Melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penyelenggaraan haji, terutama berkaitan dengan 2 hal. Satu adalah layanan masyair atau layanan umum bagi jemaah haji mengikuti proses dari Musdalifah, dari Mina dan Arafah, begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pengurangan spesifikasi konsumsi yang diberikan kepada jemaah haji. Mengapa kami hari ini membawa sejumlah peralatan untuk memberikan gambaran perbedaan antara konsumsi haji yang diberikan kepada jamaah pada tahun 2025 lalu dengan yang sesuai